Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali boleh berjumpa di dalam Renungan Harian Kristen 1 Februari 2022. Sungguh hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena kita boleh merayakan bersama-sama kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita, yang menjamah kita, anugerahnya yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Nah saudara, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah melihat kemuliaan Allah yang tertulis di dalam Yeskiel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara, ayat 1 dan ayat 28. Nubuatan-nubuatan melawan Israel. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Amin. Dalam Perjanjian Lama, Allah menampakkan diri melalui penglihatan yang menunjukkan kemuliaannya, dan ini disebut dengan teofani, yaitu manifestasi Allah yang dapat disadari oleh indera manusia. Allah pun menyatakan dirinya kepada Yeskiel ketika Yeskiel berada di negeri orang Kasdim, bukan karena Yeskiel hebat, melainkan karena kekuasaan Allah yang meliputi dia. Penglihatan Yeskiel digambarkan lebih terperinci daripada sejumlah nabi lainnya. Meski demikian, Yeskiel tidak menyebutkan penglihatannya secara spesifik, melainkan menggunakan kata seperti yang menyerupai dan kelihatan. Yeskiel memakai benda dan binatang yang ia ketahui untuk mencoba menjelaskan apa yang disaksikannya. Awan dan api menunjukkan kehadiran dan kemuliaan Allah. Makhluk-makhluk menggambarkan Allah yang maha hadir dan maha tahu. Roda-roda penuh mata melambangkan Allah yang dapat melihat segalanya. Mengapa? Karena Yeskiel menyadari bahwa pemahaman manusia tentang Allah sangatlah terbatas. Firman Allah datang kepada Yeskiel secara nyata. Maka ia sembah sujud dan memasang telinganya untuk mendengarkan Allah berfirman. Bagaimana wajah Yesus Kristus yang duduk di atas tahta? Semakin kita mengenal dan akrab dengan kemuliaan Allah dalam 3 hal ini, semakin berkuasa pengaruh wahyu ilahi terhadap diri kita, dan semakin kita giat untuk tunduk kepadanya. Dan itulah yang menjadi tujuan diberikannya pengantar berupa penglihatan-penglihatan ini. Apabila Allah yang sedemikian mulia bicara, maka kita berkepentingan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan hormat. Kita sendiri akan terancam jika tidak melakukannya. Allah memang jauh melampaui pemikiran manusia. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, namun Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia dapat mengenalnya. Ia pun memperdengarkan kehendaknya kepada orang-orang pilihannya. Mungkin Allah tidak secara langsung menyatakan dirinya kepada kita, tetapi firman-Nya selalu nyata melalui Alkitab yang kita baca. Ketika Allah menyatakan dirinya, Yeskiel merespon dengan tepat. Ia tidak melarikan diri, tetapi bersikap untuk mendengarkan Allah.
Respon inilah yang harus dimiliki setiap orang percaya. Bukan sekedar tahu, tetapi ada tindakan nyata untuk mentaati dan menyembahnya. Karena kehadiran Allah nyata dalam hidup kita dan Ia hendak berfirman kepada kita. Mari kita menilik hati dan mengkoreksi diri. Apakah selama ini kita masih mengabaikan penyertaan Allah? Sudahkah kita berdiam diri untuk melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita? Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini yang dapat kita dengar bersama-sama. Mari saudara, kita semakin lebih lagi belajar kepada firman Tuhan. Karena firman-Nya yang sudah kita baca dan kita responi dengan tepat akan mendatangkan kuasa, impartasi, bahkan dampak yang besar atas hidup kita, atas kota, atas jiwa-jiwa yang akan kita layani. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, kalau hari ini kami sudah membaca firman-Mu. Berikan kami pengertian-pengertian baru, agar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Firman-Mu berbuah di dalam kami. Firman-Mu membawa kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib. Kami percaya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Seluruh aktivitas yang kami lakukan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, kita akan merayakan bersama-sama hari ini Imlek, yaitu bagi setiap saudara-saudara yang merayakan Imlek, kami turut merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Selamat merayakan Imlek, kongsi Fajai. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.